warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai risiko audit, bukti audit, dan materialitas, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Elsa Fitri Amran, SE, MM, MSI. Terlebih dahulu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari yang pertama, Arif Mokhtar Susanto, NIM 1830403009, yang kedua, Ega Indini Nurinda, NIM 1830403027, dan yang ketiga, Ica Puspita, NIM 1830403044. Pokok pembahasan pada kali ini yang pertama, jenis-jenis risiko audit, yang kedua, menilai risiko, yang ketiga, hubungan risiko audit dan bukti audit, yang keempat, faktor yang mempengaruhi risiko audit, yang kelima, jenis bukti audit, yang keenam, reliabilitas bukti audit, yang ketujuh, dokumen audit, yang kedelapan, pertimbangan materialitas, dan yang terakhir, latihan menentukan materialitas. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama mengenai jenis-jenis risiko audit. Standar audit mendefinisikan risiko audit sebagai suatu risiko bahwa auditor mungkin memberikan opini yang tidak tepat ketika laporan keuangan klien ternyata mengandung salah saji material. Jenis-jenis risiko audit yang pertama yaitu risiko deteksi terencana. Risiko deteksi terencana merupakan ukuran risiko bahwa bukti audit atas segmen tertentu akan gagal mendeteksi keberadaan salah saji yang masih dapat ditoleransi, andaikan salah saji semacam itu ada. Yang kedua, risiko inheren. Risiko inheren merupakan suatu ukuran yang dipergunakan oleh auditor dalam menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salah saji yang material dalam suatu segmen sebelum ia mempertimbangkan keefektifan dan pengendalian internal yang ada. Yang ketiga, risiko pengendalian. Risiko pengendalian merupakan ukuran yang digunakan oleh auditor untuk menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah salah saji material yang melebihi nilai salah saji yang masih dapat ditoleransi atas segmen tertentu akan tidak terdeteksi oleh pengendalian intern yang dimiliki klien. Yang keempat, risiko akseptabilitas audit merupakan ukuran atas tingkat kesediaan auditor untuk menerima kenyataan bahwa laporan keuangan mungkin masih mengandung salah saji yang material setelah audit selesai dilaksanakan, serta suatu laporan audit wajar tanpa syarat telah diterbitkan. Yang kelima, risiko kecurangan. Risiko kecurangan merupakan risiko selain dari 4 risiko yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk menilai risiko kecurangan, auditor mengumpulkan informasi untuk menentukan luasnya keberadaan kondisi kecurangan. Hal-hal yang menyebabkan timbulnya risiko kecurangan antara lain tekanan yang diterima manajemen, baik kelompok maupun individual, dan kesempatan yang tercipta. Selanjutnya yang B, menilai risiko. Penilaian risiko adalah suatu penilaian untuk membantu atau menilai suatu badan atau organisasi dalam menilai risiko yang dihadapi atau akan dihadapi. Kemampuan mengontrol dan mengawasi risiko yang sudah ada dan meminimalisir dampak dari risiko-risiko yang ada tersebut. Prosedur penilaian risiko. Yang pertama, prosedur menanyakan kepada manajemen dan pihak lain. Auditor wajib menanyakan kepada manajemen tentang yang pertama, penilaian oleh manajemen tentang risiko salah saji material dalam laporan keuangan karena kecurangan, termasuk sifat, luas, dan berapa seringnya penilaian tersebut dilakukan. Yang kedua,
Proses yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan dalam entitas itu. Yang ketiga, komunikasi manajemen mengenai proses yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menanggapi risiko kecurangan dalam entitas itu. Yang keempat, komunikasi manajemen dengan karyawan tentang pandangan manajemen mengenai praktik bisnis dan perilaku entitas. Yang kedua, pengamatan dan inspeksi mempunyai dua fungsi, di antaranya yang pertama, mendukung prosedur inquiries atau bertanya kepada manajemen dan pihak-pihak lain. Yang kedua, menyediakan informasi tambahan mengenai entitas dan lingkungannya. Yang ketiga, prosedur analitikal. Prosedur ini membantu mengidentifikasi hal-hal yang mempunyai implikasi terhadap laporan keuangan dan audit. Prosedur analitikal juga dapat digunakan sebagai prosedur audit dalam yang pertama, memperoleh bukti mengenai asersi laporan keuangan atau dapat disebut sebagai prosedur analitikal substantif. Yang kedua, melakukan review menyeluruh atas laporan keuangan pada atau menjelang akhir audit. Selanjutnya yang C, hubungan risiko dan bukti audit. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, maka auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, maka risiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, maka auditor dapat menempuh salah satu dari cara-cara yang berikut. Yang pertama, menambah tingkat materialitas. Sementara itu, mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Sementara itu, tingkat materialitas tetap dipertahankan. Yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Baiklah, sekarang masuk pada materi yang keempat, yakninya faktor yang mempengaruhi risiko audit. Faktor yang mempengaruhi risiko audit, yakninya 1. Sifat bisnis klien. 2. Hasil audit sebelumnya. 3. Penugasan awal vs penugasan berulang. 4. Pihak-pihak yang terkait. 5. Transaksi non-rutin. 6. Pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi dengan tepat. 7. Unsur-unsur populasi. 8. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang curang dan misapropriasi aktiva. 9. Kemungkinan klien mengalami kesulitan keuangan. 10. Integritas manajemen. Dan selanjutnya materi yang kelima, yakninya jenis-jenis bukti audit. Jenis-jenis bukti audit yang pertama yaitunya bukti pengendalian. Bukti pengendalian merupakan bukti yang paling kuat ketika melaksanakan audit. Yang kedua, bukti fisik. Bukti fisik ini sendiri merupakan bukti yang akan diperoleh oleh auditor secara langsung dengan pemeriksaan fisik di dalam proses audit itu sendiri. Yang ketiga, catatan akuntansi. Catatan akuntansi merupakan sumber data yang bisa digunakan oleh auditor sebagai bukti audit, di mana catatan ini bukti hasil kerja yang telah dibuat oleh para akuntan. Yang keempat, konfirmasi. Konfirmasi merupakan suatu proses untuk memperoleh dan menilai suatu komunikasi langsung dari pihak ketiga atas jawaban sebagai permintaan informasi tentang unsur tertentu. Yang kelima, bukti dokumenter. Dalam bukti dokumenter terbagi beberapa bagian, yaitunya bukti yang dibuat pihak luar
dan dikirimkan langsung kepada tim auditor. Selain itu, bukti yang sudah dibuat pihak luar lalu dikirimkan kepada auditor melalui kliennya, dan bukti yang dibuat dan disimpan oleh klien saja. Yang keenam, bukti surat pernyataan. Yang ketujuh, perhitungan kembali. 8. Bukti lisan. 9. Bukti perbandingan. Dan materi yang keenam yaitunya rehabilitas bukti audit. Apa itu rehabilitas bukti audit? Rehabilitas bukti yaitunya mengacu pada tingkat di mana bukti tersebut dianggap dapat dipercaya. Karakteristik rehabilitas audit dibagi menjadi 6. Yang pertama, independensi penyedia bukti. Independensi penyedia bukti yaitunya bukti yang diperoleh dari luar entitas, yang mana lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang diperoleh dari dalam entitas. Yang kedua, efektivitas pengendalian intern klien. Efektivitas pengendalian intern klien yaitunya bukti audit lebih dapat diandalkan jika pengendalian intern klien efektif. Jadi, pengendaliannya itu harus kuat. Yang ketiga, pengetahuan langsung auditor. Pengetahuan langsung auditor yaitunya bukti audit yang diperoleh langsung oleh auditor melalui pemeriksaan fisik, observasi, perhitungan ulang, dan inspeksi akan lebih dapat diandalkan timbang informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Yang keempat, kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Kualifikasi individu yang menyediakan informasi yaitunya informasi bersifat independen. Bukti audit tidak dapat diandalkan kecuali individu yang menyediakan informasi tersebut. Selanjutnya yang kelima, tingkat objektivitas. Tingkat objektivitas yaitunya bukti yang objektif yang mana dapat diandalkan dari bukti subjektif. Yang terakhir, ketetapan waktu. Ketetapan waktu ini merupakan bukti yang terkumpul tepat pada waktunya, yang mana dapat diandalkan untuk akun-akun neraca apabila diperoleh sedekat mungkin dengan tanggal neraca. Selanjutnya yang G, dokumen audit. Dokumen audit adalah catatan utama tentang prosedur auditing yang diterapkan berupa yang pertama, bukti yang diperoleh, yang kedua, kesimpulan yang dicapai auditor dalam melaksanakan penugasannya. Tujuan dokumen audit. Tujuan dokumen audit adalah untuk membantu auditor dalam mendapatkan jaminan yang layak bahwa audit telah dilaksanakan secara memadai sesuai dengan standar auditing. Secara spesifik, dokumen audit dapat memberikan yang pertama, dasar bagi perencanaan audit. Apabila auditor akan membuat perencanaan audit, maka referensi informasi yang diperlukan harus tersedia dalam file audit yang mencakup berbagai informasi yang diperlukan untuk perencanaan audit, seperti informasi tentang pengendalian internal, anggaran waktu untuk setiap bagian audit, program audit, dan hasil audit dari tahun-tahun yang lalu. Yang kedua, catatan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujiannya. Dalam hal ini diperlukan auditor harus bisa menunjukkan kepada badan pengatur atau pengadilan bahwa audit telah direncanakan dengan baik dan disupervisi secukupnya, dengan bukti yang dikumpulkannya cukup dan kompeten, dan berdasarkan hasil audit telah dibuat laporan audit yang tepat. Yang ketiga, data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. Dokumen audit merupakan sumber informasi penting untuk membantu auditor dalam memutuskan apakah bukti audit yang tepat dan mencukupi telah terkumpul untuk menyusun laporan audit sesuai dengan situasi yang dihadapi. Yang keempat, dasar bagi review bagi
review oleh supervisor dan partner. File audit adalah referensi utama yang digunakan oleh supervisor untuk mereview pekerjaan para asisten. Review yang cermat oleh supervisor akan menjadi bukti bahwa audit telah disupervisi dengan tepat. Isi dokumen audit. Yang pertama, memperlihatkan bagaimana audit mematuhi standar audit dan standar praktik profesional yang terkait. Yang kedua, mendukung dasar bagi kesimpulan audit yang berkaitan dengan setiap asersi laporan keuangan material. Yang ketiga, memperlihatkan bahwa catatan akuntansi yang mendasari telah sama atau telah direkonsiliasikan dengan laporan keuangannya. Contoh dokumen audit. Yang pertama, rencana dan program audit. Rencana audit berisi strategi yang diikuti auditor dalam melaksanakan audit yang menggambarkan pemahaman auditor mengenai klien dan potensi risiko audit. Rencana dan program audit ini juga berisi kerangka kerja dasar mengenai bagaimana sumber daya yang diaudit. Yang kedua, kertas kerja neraca percobaan. Kertas kerja neraca percobaan ini menghubungkan jumlah di laporan keuangan dengan kertas kerja yang ada di audit. Yang ketiga, analisis dan daftar akun. Analisis dan daftar akun ini, kertas kerja analisis akun biasanya memasukkan aktivitas di akun tertentu selama periode tersebut. Yang keempat, memorandum audit. Kebanyakan pekerjaan auditor didokumentasikan dalam memorandum tertulis, termasuk diskusi mengenai hal-hal seperti pengendalian internal, pengamatan persediaan, kekeliruan yang teridentifikasi, dan masalah yang dihadapi selama audit. Yang kelima, jurnal penyesuaian dan reklasifikasi. Dokumentasi audit harus memasukkan jurnal penyesuaian dan reklasifikasi yang diidentifikasi oleh auditor atau klien. Jurnal penyesuaian ini dibuat untuk mengoreksi salah saji di catatan klien. Contohnya, jika persediaan tidak benar, maka jurnal penyesuaian dibukukan di catatan klien maupun kertas kerja neraca saldo. Jurnal reklasifikasi ini dibuat untuk menyajikan informasi dengan benar mengenai laporan keuangan. Selanjutnya yang H, pertimbangan materialitas. Secara definisi dari Financial Accounting Standard Board atau FASB Statement Number 2, materialitas adalah besarnya salah saji informasi dengan memperhitungkan situasinya, menyebabkan pertimbangan seseorang dengan mengandalkan informasi tersebut, atau kesalahan informasi yang dapat mempengaruhi suatu laporan berdasarkan pertimbangan auditor dapat diterima atau tidak kesalahannya tersebut. Pertimbangan awal tentang materialitas yaitu auditor melakukan pertimbangan awal tentang materialitas dalam perencanaan auditnya yang berupa yang pertama, pertimbangan kuantitatif. Contohnya, laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan. Yang kedua, total aktiva dalam laporan keuangan. Yang ketiga, total aktiva lancar dalam laporan keuangannya, dan lain-lainnya. Yang kedua, pertimbangan kualitatif. Contohnya, kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum, dan yang kedua, kemungkinan terjadinya kecurangan, dan lain-lainnya. Sebagai contoh,
Auditor memutuskan kombinasi salah saji yang berjumlah 8% dari laba bersih sebelum pajak dipandang material untuk laporan laba rugi dengan memperhatikan faktor kualitatif dalam salah saji tersebut. Oleh karena itu, jika kombinasi salah saji kurang dari 3%, auditor akan memandang sebagai salah saji yang tidak material. Dengan memperhatikan faktor kualitatif dalam salah saji tersebut, salah saji berada di antara 3% dan 8%, memerlukan pertimbangan auditor untuk memutuskan materialitasnya. Jika dalam contoh tersebut, laba bersih sebelum pajak yang dipakai sebagai jumlah kunci berjumlah 100 juta, maka batas materialitas atau materiality border untuk laporan laba rugi berada kisaran 3 juta sampai 8 juta. Karena batas bawah itu dihitung dari 100 juta dikali 3% akan menghasilkan yang 3 juta. Sedangkan batas atas dihitung dari 100 juta dikali 8% dengan hasil 8 juta. Selanjutnya yang I, latihan menentukan materialitas. Adapun petunjuk umum dalam praktek untuk menentukan tingkat materialitas yaitu yang pertama 5% sampai 10% itu untuk laba bersih sebelum pajak. Yang kedua 0,5% sampai 1% itu untuk aktiva total. Yang ketiga 1% itu untuk ekuitas. Yang keempat 0,5% sampai 1% itu untuk laba kotor. Lanjut ke contoh soal, yaitu PTA mempunyai total aktiva sebanyak 100 miliar. Terjadi salah saji sebesar 700 juta. Apakah pendapat auditor mengenai salah saji pada laporan keuangan PTA itu wajar atau tidak wajar? Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita harus menghitung tingkat materialitas pada soal tersebut. Di dalam soal tersebut, PTA mempunyai total aktiva, di mana total aktiva ini mempunyai tingkat materialitas itu 0,5% sampai 1%. Dihitung 1% dikali 100 miliar itu sama dengan 1 miliar. Jika salah saji sebesar 700 juta, berarti kurang dari tingkat materialitasnya sebesar 1 miliar atau 700 juta kurang dari 1 miliar. Maka total aktiva menurut auditor itu wajar karena tingkat materialitasnya kurang dari 1 miliar. Yang kedua, contoh soalnya, jika PTA mempunyai total aktiva sebesar 100 miliar dan diketahui alokasi materialitas itu tiap akun sebesar kas 5%, piutang usaha 20%, persediaan 25%, dan aktiva tetap 50%. Apakah pendapat auditor mengenai salah saji tersebut wajar atau tidak wajar? Dan diketahui salah saji tiap saldo akunnya yaitu kas senilai 30 juta, piutang usaha senilai 250 juta, persediaan senilai 200 juta, dan aktiva total 400 juta. Cara penyelesaiannya sama dengan contoh soal yang pertama. Pertama-tama, kita akan mencari atau menghitung tingkat materialitasnya, di mana pada soal itu yang diketahui itu total aktiva, maka total aktivanya itu 1%. Dikali 100 miliar sama dengan 1 miliar. Lalu kita akan menghitung alokasi materialitasnya tiap akun. Diketahui pada soal kas itu senilai 5%, piutang usaha senilai 20%, persediaan 25% dan aktiva tetap 50%. Jika semuanya dikali 1 miliar, maka akan mendapatkan kas senilai 50 juta, piutang usaha senilai 200 juta, persediaan senilai 250 juta, dan aktiva tetap senilai 500 juta. Lalu,
Untuk menentukan wajar atau tidaknya wajar, maka bisa kita pakai beberapa kolom. Dengan pertama yang salah saji, lalu yang kedua kita bisa menggunakan tingkat materialitasnya, lalu kita bisa menggunakan wajar atau tidak wajarnya. Lalu pada soal tersebut, pada jawaban kita, maka kas senilai salah saji itu 30 juta, tingkat materialitasnya 50 juta, maka itu bisa dikatakan wajar. Piutang usaha salah sajinya senilai 250 juta, tingkat materialitasnya senilai 200 juta, maka itu bisa kita katakan tidak wajar. Yang ketiga, persediaan salah saji senilai 200 juta, tingkat materialitas itu senilai 250 juta. Itu bisa kita katakan wajar. Yang keempat, aktiva tetap. Salah saji itu senilai 400 juta, tingkat materialitas itu senilai 500 juta, maka bisa kita katakan itu wajar. Di mana kita bisa katakan wajar atau tidaknya? Maka jika wajar, maka salah sajinya itu lebih kecil dari tingkat materialitasnya. Contohnya seperti yang tadi, kas itu salah sajinya lebih kecil daripada tingkat materialitasnya. Begitupun juga persediaan dan aktiva tetap. Yang kedua, jika itu dikatakan tidak wajar, maka salah saji itu lebih besar daripada tingkat materialitasnya. Contohnya pada piutang usaha itu, salah sajinya itu 250 juta dan tingkat materialitasnya 200 juta, maka itu bisa dikatakan tidak wajar. Sekian dari hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.